بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bab amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam bita'ahudil Quran. Bab perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk betul-betul mengingat, memperhatikan Al-Quranul Karim. Ja'a an Nabi Musa radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Datang riwayat dari Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ta'ahadu al-Qur'an. Bersungguh-sungguhlah kalian untuk menjaga Al-Qur'an tersebut. Fawalladzi nafsi biyadihi lahuwa asyaddu tafassiyan minal ibil fi uquliha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lahuwa asyaddu tafassiyan minal ibil fi uquliha. Sungguh Al-Quran tersebut sangat-sangat cepat lepasnya dibandingkan onta yang berada pada penambatannya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan, memberikan anjuran kepada para penghafal Al-Quran, mereka-mereka yang menghafalkan Al-Quran, anak-anak tahfidzul Quran, harus bersungguh-sungguh memperhatikan, harus bersungguh-sungguh di dalam murajaah, dalam muzakarah terhadap Al-Quranul Karim. Kalau tidak sungguh-sungguh di dalam membaca Al-Quran, tidak sungguh-sungguh di dalam murajaah, maka Al-Quran tersebut akan lari, akan lepas dari dia, meskipun dia pernah menghafalkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, lahuwa asyaddu tafassiyan. Al-Quran itu lebih cepat lepasnya dibandingkan onta yang ada di penambatan. Onta yang diikat, antum bayangkan onta terikat, apabila sudah diikat itu tidak gampang untuk lepas. Namun kata Nabi SAW, Al-Quran yang sudah dihafal sangat-sangat cepat lari, sangat-sangat cepat lupanya kalau tidak diperhatikan dengan baik. Makanya bagi antum, anak-anak penghafal Al-Quran, bukan cuma sekedar menghafal begitu saja. Yang paling berat, tatkala dia harus menjaganya. Bagaimana kalau tidak dijaga? Kalau tidak dijaga, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, lahuwa asyaddu tafassiyan. Dia akan semakin cepat lepasnya, semakin cepat kaburnya.
dibandingkan onta yang ada di penambatan tersebut. Wa tafassi al-infisal. Makna tafassi al-infisal, lepas. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau mengatakan, li'anna min sya'nil ibil tatatallab at-tafallut ma'amkanaha. Dikarenakan sudah kebiasaan onta, sudah tabiatnya onta, dia akan berupaya mencari supaya bisa lepas selagi memungkinkan bagi dia untuk kabur. Famata lam yata'ahadha biribatiya tafallatat. Onta itu maka tatkala tidak diseriusi dalam mengikatnya, maka onta tadi akan kabur. Fakadzalika hafizul Quran. Demikian juga orang yang hafizul Quran, yang hafal Al-Quranul Karim, illam yata'ahadhu tafallata. Apabila dia tidak serius, tidak sungguh-sungguh untuk mengikat Al-Quran tersebut, tidak serius untuk memurojaahnya, tidak serius untuk mengkajinya, maka Al-Quran tersebut akan cepat tafallata, kaburnya juga. Antum lihat sebagian kawan-kawan antum yang di sini, yang belajar ini tadi, yang hafalannya mungkin, lihatlah dia. Biasanya dia orang yang rajin membaca Al-Quran. Kalau yang ngebleng-ngebleng, ngeheng-ngeheng, itu bukan salah kecerdasannya, tapi kesalahan pada dirinya, tidak rajin murojaah, tidak rajin menjaga hafalan Al-Quran tersebut. Bal huwa asyaddu min dzalik. Bahkan Al-Quran itu lebih cepat lepasnya dibandingkan onta yang tertambat tadi. Wa Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu, dari Uqbah ibnu Amir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW beliau mengatakan, ta'allamu kitab Allah, pelajarilah oleh kalian Al-Quran, kitabullah, wa ta'ahaduhu wa taghannaw bihi, dan bersungguh-sungguhlah, berseriuslah kalian di dalam mempelajari Al-Quran, wa taghannaw bihi, dan jadikan Al-Quran tersebut sesuatu yang kalian taghannum, lantunan kalian. Jadikan kebiasaan antum nongkrong, duduk santai di masjid atau di mana, bacaan antum, lantunan antum adalah Al-Quranul Karim. Dan ini selayaknya bagi seorang talibul ilmi, bagi seorang yang hafizul Quran, qari'ul Quran, dia menjadikan ronnahnya dia, lantunan dia adalah ayat-ayat Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu kalau mau terjaga, tidak mesti harus di jam halaqatul Quran, tidak mesti harus di jam pelajaran. Bisa bainal azan wal iqamah, bisa sebelum waktu azan. Sebelum azan antum udah persiapan 10 menit, 15 menit sebelum azan, wudhu, langsung duduk di masjid, duduk yang rapi, baca Al-Quran, murojaah. Ini harus yang dilakukan. Bainal azan wal iqamah, baca Al-Quran. Nah, kalau dengan cara seperti ini, insya Allah Ta'ala hafalan antum akan terjaga, kuat, mutqin, awet. Fawalladzi nafsi biyadihi lahu asyaddu tafallutan minal mahad fil uqul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh demi Allah, lahu asyaddu tafallutan, sungguh Al-Quran itu lebih cepat tafallutnya, lebih cepat kaburnya, lepasnya, minal mahad fil uqul, dibandingkan onta yang ada di ikatan, yang ada di penambatan. Wa taghannaw bihi, makna taghannaw bihi ay yaqra'uhu bitahzinin wa tarqiqin. Taghannaw bihi maknanya yaqra'uhu, bacalah Al-Quran tersebut bitahzin, dengan sedih, dengan lembut, dengan merdu. Walaisal murad
qira'atahu bil alhan wan naghamat. Bukanlah yang dimaksud dengan tarannau bihi membaca Al-Qur'an dengan alhan, dengan makom-makom yang mendayu-dayu. Bukan seperti itu, tapi bacalah Al-Qur'an dengan cermat, dengan seksama, buat kita sedih, ya. Lunak, lembut bacaannya tadi, itu yang harus selayaknya. Wal makhad an-naw al-hawamil. Ya, sedangkan makhad itu onta yang sedang hamil. Wal uqul jam'u iqal. Uqul jama' iqal. Wa uliqatil ba'ir ay wa 'allaqtul ba'ir habastuhu. Ya, aku mengikat onta maknanya habastu, aku menahannya. Wa khassa darbul masal biha, dikhususkan sebagai bentuk permisalan onta tadi dijadikan permisalan lianna idan falatat la takadu tulhaq, dikarenakan onta itu biasanya kalau lepas kabur susah untuk dikejar. Nah, onta itu ya kalau sudah lepas dari penambatannya, dari tempat diikat, itu susah nangkepnya, susah ngejarnya, susah. Nah, antum bayangkan antara onta dengan sapi. Sapi kalau lepas itu masih bisa gampang nangkapnya. Kambing lepas masih bisa. Onta itu kalau lepas dari ikatan talinya itu kaburnya susah nangkapnya. Nah, Al-Quran itu lebih susah nangkepnya lagi dibandingkan onta yang kabur tadi. Kalau orang sudah hafal Al-Quran kemudian lupa, susah mengembalikannya. Makanya para penghafal Al-Quran dianjurkan dan sangat ditekankan untuk rajin-rajin memurojaah menghafal Al-Quranul Karim tadi. Bukan sekedar teori, tapi dia harus ada upaya untuk serius memurojaah terus supaya bacaannya tadi semakin mutqin, hafalannya semakin itqan. Jadi bukan semata-mata dia ngafal setor, bukan, tapi ada upaya untuk menjaga hafalan Al-Quran tersebut sehingga nempel di ingatannya tadi. Al-Quran nempel di hatinya. Dimanapun dia berada, maka Al-Quran bersama dia. Dimanapun dia berada, maka Al-Quran bisa dia bacakan tanpa harus melihat mushaf Al-Quranul Karim. Itulah hakikat orang yang hafidhul Quran. Adapun kalau dia cuma sekedar pernah hafal, maka dia tidak dikatakan sebagai hafidh. Orang yang hafidh adalah orang yang hafal Al-Quran dan dia mungkin mampu istihdhar, mampu membawakan bacaan Al-Quran yang dia hafal tadi kapanpun dan dimanapun dia berada. Naktafi bihadzal qadar.